saya Dr. Kristina, spesialis mata konsultan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Saya ditugaskan mengajar di FK UNER, Departemen Ilmu Kesehatan Mata pada Divisi Refraksi, Lensa Kontak, dan Low Vision. Saya bertugas menyampaikan kegiatan pembelajaran pada jurusan pendidikan profesi dokter dengan nama mata kuliah Kepanitraan Ilmu Kesehatan Mata dengan beban studi 2 SKS di semester 10 dan 11. Capaian pembelajaran lulusan adalah sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Pada capaian pembelajaran mata kuliah di akhir semester, mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap tentang ilmu kesehatan mata sehingga mampu merencanakan penata laksanaan kelainan atau penyakit mata sesuai dengan standar kompetensi Dokter Indonesia 2019 dengan benar. Deskripsi mata kuliah berupa pembelajaran 2 SKS dengan tujuan mahasiswa dapat menguasai dasar ilmu tentang kesehatan mata, anatomi dan fisiologi mata, melakukan anamnesa, pemeriksaan penyakit mata, pemeriksaan fisik mata, pemeriksaan penunjang tertentu, dan menegakkan diagnosa, serta dapat melakukan diagnosis banding, serta juga memberikan terapi pada penyakit mata. Berdasarkan daftar masalah, antara lain pada penglihatan kabur dan pada penyakit-penyakit mata yang lainnya yang saya contohkan di sini adalah penglihatan kabur. Dalam penyampaian materi pengajaran sebagai upaya yang saya lakukan, saya sebagai dosen dalam mencapai materi tersebut dengan membuat grup diskusi kecil berupa laporan kasus dan PBL, maupun membuat dan menayangkan video. Video di sini adalah video untuk pemeriksaan pembelajaran dan disertai gambar-gambar, serta kesemuanya itu dapat dilihat melalui Zoom. Keterampilan pemeriksaan sesuai kompetensi yang diharapkan seperti pada RPS yang tentunya mengacu pada SKDI pada mahasiswa S1. Pencapaian pembelajaran adalah dengan meningkatkan pemahaman diagnosis miopia, asesmen penilaian dengan keaktifan individu dan keaktifan kelompok diskusi kasus, keaktifan mempraktekkan pemeriksaan di polimata, serta evaluasi akhir, yaitu OSC, dan sikap secara keseluruhan atau attitude. Contoh, yang pertama pada PBL, pertemuan mahasiswa dilakukan secara online melalui Zoom, sedangkan pada diskusi kasus dilakukan secara offline. Mengambil kasus dari pemeriksaan di polimata Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian dilakukan diskusi di ruang pertemuan dokter muda di lantai 2 bagian mata Rumah Sakit Dr. Sutomo pada bulan April sampai Mei 2022. Dalam diskusi tersebut saya sebagai fasilitator atau saya sebagai narasumber, sehingga mahasiswa memiliki keaktifan dan keberanian dalam mendiskusikan kasus dan mengenali kasus penyakit tersebut, mendiagnosa, serta mendapatkan penjelasan dari saya berdasarkan pengalaman dalam memeriksa, mendiagnosa, dan melakukan perencanaan terapi sesuai dengan referensi standar yang mengacu pada AAO. Sedangkan pada PBL, mahasiswa mampu menyusun algoritma penyakit-penyakitnya sehingga pada saat dibacakan mereka mengetahui cara-cara pemeriksaan, alat-alat pemeriksaan baik yang sederhana maupun yang khusus, serta perencanaan tindakan terapeutik maupun operatif. Pada contoh yang kedua, saya menggunakan metode pembelajaran berupa video pemeriksaan, refraksi subjektif,
dan pemeriksaan strik retinoskopi. Hal ini bertujuan untuk menentukan kelainan refraksi mata dengan mudah, yaitu miopia, hipermetropia, maupun astigmatisme. Video tersebut dapat ditayangkan di channel YouTube atau di Google Drive. Hal ini dapat diunggah setiap mahasiswa untuk memudahkan pemahaman penggunaan terhadap alat pemeriksaan refraksi subjektif maupun strik retinoskopi tersebut dan interpretasi yang benar dari hasilnya, sehingga memenuhi kompetensi dari pembelajaran yang dimaksud dan memudahkan saat evaluasi pembelajaran mahasiswa yang hasilnya mendapatkan nilai yang baik. Demikian untuk pemaparan narasi saya. Selanjutnya saya tampilkan cuplikan pembelajaran dari saya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar terkait kelainan refraksi. Ini case report. Nama saya Kevin Alvaro Handoko, NIM 012011140322. Jadi ini pertama identitasnya ada nama Nona S, usia 18 tahun, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Surabaya, pekerjaannya pelajar. Ini foto klinis pasien untuk mata kanan dan mata kirinya. Kemudian untuk daftar masalah dan diagnosis, anamnesisnya pandangan kedua mata terasa kabur sejak 1 bulan yang lalu. Pasien sering memicingkan kedua belah mata agar terlihat lebih jelas. Pasien harus duduk di barisan bangku paling depan di sekolah agar dapat melihat lebih jelas. Perasaan pusing saat membaca atau depan komputer yang dialami sejak 1 bulan terakhir. Kemudian ada riwayat penggunaan kacamata minus pada orang tua pasien. Untuk pemeriksaan fisiknya, untuk visus dari oculodextra 5/12 ketika dikoreksi dengan spheris -1, kemudian silinder -0,75 dengan aksis 90 derajat menjadi 5/5. Untuk visus oculi sinistra 5/40 ketika dikoreksi dengan spheris -2,5 menjadi 5/5. Untuk diagnosisnya, untuk oculi dextra astigmatisme miopia compositus. Untuk oculi sinistra miopia simplex derajat 5. Nah, ini adalah kompetensi dari kalian untuk nantinya sebagai dokter umum. Kalian diberi kemampuan untuk melakukan peresepan kacamata yang sederhana seperti ini, sehingga tidak perlu dikirim ke vaskes sampai yang paling tinggi, yaitu tingkat B ataupun tingkat A ya. Di sini tingkat A. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kalian nanti sebelum saya nanti memberikan beberapa tips and trick atau saya memberikan beberapa yang mungkin harus Anda highlight ya. Silakan. 2 pertanyaan. Yang pertama mungkin. Saya DM Dewan tanya kepada dokter. Jika pasien sudah memakai kacamata, itu kapan diharapkan pasien bisa kontrol atau kapan pasien boleh kontrol untuk memakai kacamata? Untuk pada pasien ini, yang paling penting itu kenyamanan pasien tersebut untuk pada saat memakai kacamata. Kemudian untuk kontrolnya itu 6 atau 12 bulan seperti yang tadi sudah saya berikan tadi untuk planning edukasinya. Apabila dalam 6 atau 12 bulan pasien ini merasa matanya masih makin kabur, sudah tidak nyaman menggunakan kacamatanya, itu segera pemeriksaan refraksi ulang ke dokter yang resepkan. Baik, nama saya Indah Kurniawati. Saya akan bertanya kepada presenter. Nah, tadi di planning terapinya kan diberikan alat bantu kacamata. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan di masyarakat kan udah banyak dipakai atau
menggunakan lensa kontak. Nah itu sebenarnya apakah boleh, dan kemudian untuk edukasi kepada masyarakatnya gimana? Makasih. Jadi yang paling penting untuk pada pasien ini itu boleh untuk menggunakan lensa kontak, tapi yang paling penting itu pasien tersebut harus diberi edukasi bahwa perlu dilakukan fitting, jadi nggak boleh coba-coba sendiri. Kemudian perlu juga diedukasi pada pemakaian lensa kontak. Itu yang paling penting adalah hygiene dari pemakaian lensa kontak sendiri. Jadi nggak cuma pakai asal pakai, tapi harus cuci tangan terlebih dahulu, kemudian dicuci lensa kontaknya, kemudian pada saat dipakai dan juga dilepas juga harus cuci, seperti itu. Jadi pada pasien ini boleh diberikan lensa kontak, tapi dengan pasien ini perlu fitting terlebih dahulu, kemudian diobservasi oleh dokter. Semoga menjawab. Terima kasih. Nah, ini contoh dari pemakaian kacamata yang benar ya. Tadi sudah disebutkan mata kanan dan mata kiri perbedaannya tidak lebih dari 3 dioptri. Nah, kalau Anda menemukan kasus seperti ini, Anda awalnya harus menanyakan resep menanyakan kacamata yang dipakai sebelumnya. Karena dia ada mata kanan ada apa? Astigmatisme ya. Kalau ada astigmatisme, kita tidak bisa langsung mengganti dengan sudut yang berbeda dari yang semula dipakai, karena dia sudah nyaman. Dia hanya kabur karena perubahan dari kekuatan dioptri, powernya yang sudah berubah dari kacamata yang sebelumnya. Ya, itu yang harus Anda ketahui ya. Nah, yang perlu saya tegaskan di sini, Anda yang penting ya, kalau bisa minta coba lihat resep kacamata. Ini resep kacamatanya harus ada mata kanan dan mata kiri ya, lihat. OD, OS, terus kemudian adisi. Nah, yang ada resep kacamata yang lain di mana aksesnya selain ditulis juga ada gambarnya ya. Kalau ada gambarnya nanti kita ke poli akan lihat gambarnya itu mana yang misalnya silindernya di 90 derajat dilingkari kemudian diberi penghubung ke 0 ya. Jadi tidak salah nanti pada saat pembuatan kacamata ya oleh optik. Kemudian jangan lupa tanggalnya, Surabaya, nama dokternya di kanan. Kemudian ini hanya contoh ya karena dokter muda ya. Nanti kalau Anda jadi dokter di bawah kasih nama, kemudian nama pasiennya dan usianya ya. Pasiennya itu laki-laki atau perempuan kelihatan dari depan ya, nona, nyonya, tuan, saudara gitu ya, anak. Nah, jadi tahu. Kemudian resep kacamatanya harus tahu juga apakah untuk dia jauh dekat, atau kacamata progresif, atau kacamata untuk di komputer dan lain-lain. Tapi Anda yang perlu Anda tahu adalah yang sederhana ya. Jadi untuk melihat jauh ataupun untuk yang jauh dan dekat ya. Nanti dilihat di poli kita akan praktek ya untuk kasus ini. Baik, Dokter Muda Valeri, hari ini Anda akan mengikuti evaluasi setelah beberapa waktu Anda mengikuti stase di polimata maupun di bagian mata secara keseluruhan. Apakah Anda siap? Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Muda Valeri, saya dokter yang menjaga di klinik ini. Saya izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak, juga melakukan pemeriksaan fisik agar saya dapat menangani keluhan Bapak dengan baik. Apakah diperbolehkan Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Bapak datang dengan keluhan mata merah ya Pak. Mata merah ini pada mata kanan apakah betul Pak? Iya. Pada mata kanan. Terus yang memicu matanya merah ini kira-kira apa ya Pak? Habis bekerja semalam, saya menggerinda terkena sesuatu di mata saya yang kanan. Baik, berarti mata merah ini sudah dirasakan sejak 1 hari yang lalu ya Pak? Baik, izin dok, anamnesis sudah selesai. Apakah saya boleh mengejar ke soal nomor 2? Iya. Boleh saya minta segmen anterior ODS? Baik,
konjungtiva, tampak hiperemes. Untuk korneanya tampak jernih, irisnya rajin. Untuk pupilnya diameter kurang lebih 3 mm. Untuk lensanya jernih. Lanjutkan untuk pemeriksa. Sebagai pemeriksa adalah dokter muda dan yang diperiksa adalah temannya, supaya meningkatkan kemampuan keterampilan kalian ya. Silakan. Ya, selamat pagi Mbak. Saya Dr. Abika yang akan memeriksa fisik dari Mbak. Mbaknya atas nama siapa? Atika. Mbak Adika usianya berapa Mbak? 23 tahun. Mbak sebelumnya apakah sudah pernah menggunakan kacamata? Belum pernah. Belum pernah menggunakan kacamata. Untuk keluhan saat ini apakah ada kabur pada Iya, mata? matanya sedikit kabur. Sedikit kabur. Baik. Pertama-tama saya akan mengukur jarak pupil. Jarak dari pupil 60 mm. Jangan lupa menggunakan okulus ya, untuk mata ya. Mata yang sebelah kiri berarti. Ya Mbak. Yang diperiksa adalah mata sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian mengawasi lengan. Mbak, apakah terbaca? Iya, bisa dibaca. Mbak, kemudian kemudian bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Bawahnya apa Mas? Bawahnya kabur. Pasien ini lihat 5/7,5. Jadi pertama-tama akan saya coba lensa minus terang. Siap Mbak? Ya. Sekarang mungkin bisa dibaca lagi. 4 Ya, apakah lebih jelas? Lebih jelas. Apakah sudah terang, Pak? Terang. Oh, ya. Sekarang saya akan coba tambahan plus 0,25. Sekarang sama seperti ini lebih terang mana? Lebih terang yang tadi. Lebih terang yang tadi. Oke, ini lebih terang yang tadi. Nah, berarti lebih terang ini ya, Pak? Iya. Berarti untuk visus pasien pada mata kanan minus setengah. Kemudian saya coba dengan mata sebelah kiri. Bisa dibaca, Pak? 4 Bawahnya? Bawahnya kabur. Baik, akan saya coba penambahan minus setengah pada mata kiri pasien. Kalau sekarang lebih terang, bisa dibaca Pak? 4 Sekarang lebih terang. Baik. Satu plus 0,25. Kalau sama ini apakah kabur Pak? Kabur. Berarti lebih terang yang ini ya Pak? Kemudian saya trial dua-duanya apakah lebih terang Pak? Lebih terang. Sekarang bisa mencoba berjalan menginjak lantai. Iya. Coba melihat jauh Pak.
Apakah terlihat? Lebih terang. Baiklah, untuk pemeriksaan khususnya sudah selesai. Untuk kesimpulannya, baiknya untuk mata kanan dan kiri minus 6. Tadi pemeriksaannya sudah cukup bagus. Anda bisa melatih lebih sering sehingga kalau 1-2 pasien mungkin agak lama, nanti kalau sudah 10 di atas 10 pasien Anda coba pada pemeriksaannya akan lebih cepat. Jadi mungkin bisa 3-5 menit saja. Ya. Terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini. Apabila masih ada pertanyaan, nanti Anda bisa ajukan setelah Anda coba masing-masing ya. Terima kasih. Selamat siang. Video pemeriksaan kali ini adalah bertujuan untuk pemeriksaan objektif, yaitu pemeriksaan strict retinoskopi. Kita menggunakan alat strict retinoskopi, kemudian trial lens dan trial lens setnya. Kita memakai jarak kerja yaitu +2 dioptri, dan kita memakai occluder. Kita memeriksa pada satu mata dulu, yaitu mata kanan. Jangan lupa kita juga menggunakan alat obat tetes tropikamid atau midraticum, sehingga pupilnya nanti akan setelah ditetesi akan mencapai diameter 6-8 mili. Yang terbaik adalah 8 mili bagi pemula. Untuk lingkungannya harus kita berikan lampu dimatikan agar terlihat refleks dari retina dan refleks dari gerakan retinoskopinya. Pada video kali ini saya akan memberikan pembelajaran melalui skematik. Saya membuat kemudahan karena selama ini untuk merekam dari pemeriksaan retina dari strict retinoskopi ini akan mengalami kesulitan pada saat kita menggerakkan, sehingga kita menggunakan skema seperti di dinding ini. Posisinya seperti ini. Jadi kita beri lensa kerja dulu, kemudian kita beri jarak antara pemeriksa dan yang diperiksa sesuai dengan lensa kerja. Saya beri dengan +2, yaitu 150 cm dari lengan ini ke arah kelopak mata. Pasien diminta untuk melihat sejauh mungkin, jadi pasien kondisinya tidak boleh melihat ke sinar. Lampu kita matikan. Refleks awal akan tampak garis pada retina. Retina ini saya anggap bulat ya refleksnya. Kemudian garis strict retinoskopinya akan tipis seperti ini. Jadi kita gerakkan dulu. Kita gerakkan apakah dia searah atau berlawanan arah. Jadi kalau searah dia akan mengikuti retinoskopi yang kita buat. Jadi sinar yang kita bikin di atas dia akan mengikuti ke atas. Kalau ke bawah dia itu ke bawah. Demikian juga untuk horizontal ini dan vertikalnya. Pada saat vertikal kita gerakkan dia akan mengikuti. Nah, kalau mengikuti ini berarti dia width. Warna hitam saya sengaja membuat untuk mewakili hipermetrop atau kelainan refraksi hipermetrop. Warna merah mewakili kelainan refraksi miopia. Nah, pada saat saya gerakkan tadi adalah width, berarti koreksinya adalah lensa positif. Setelah saya koreksi dengan lensa positif, didapatkan yang lebih luas. Sinarnya menjadi lebih luas dan dia bergerak mengikuti kita.
Saat kita ke kiri, dia ikut ke kiri dan ke kanan. Demikian juga saat saya memutar ke horizontal. Jadi strik ini harus 2 meridian, horizontal maupun vertikal. Dia mengikuti kita. Kalau dia mengikuti kita, berarti kita beri koreksi dengan lensa positif. Kemudian kita coba lagi, karena dia masih bergerak dan sinarnya belum full, kita ulangi lagi. Dia mengikuti kita semakin berkurang pergerakannya, jadi karena terlalu cepat sehingga kita tidak bisa menemukan, atau mungkin sedikit mengikuti karena dia sudah sangat cepat dan refleks dari retinanya sudah luas, seluruh retina penuh. Berarti di sini koreksi refraksi hipermetropnya sudah benar, lensa yang kita berikan sudah tepat. Sekarang kita beralih ke reflect against. Ada reflect against, yaitu warna merah. Kita coba dengan menggerakkan meridian horizontal. Pada saat kita gerakkan ke bawah, dia lari ke atas. Kemudian kita gerakkan ke atas, dia ke bawah. Demikian seterusnya, dia tidak mau mengikuti kita, berarti dia melawan kita. Tapi kita juga harus melihat ke vertikalnya. Demikian juga dengan vertikalnya. Kita ke kanan, dia ke kiri. Kita ke kiri, dia ke kanan. Berarti kita harus mengkoreksi. Kalau against, kita mengkoreksi dengan lensa mio, lensa minus, spheris minus. Kemudian kita coba ditambahkan lensa minus, kita gerakkan kembali. Ini refleksnya masih again tapi semakin cepat. Ternyata dia sudah mulai width mengikuti kita. Demikian juga dengan horizontalnya, dia mulai mengikuti kita, tetapi belum full. Kita coba dengan lensa berikutnya, lensa minus berikutnya yang kita tambahkan. Setelah kita koreksi, ternyata sudah width dan bahkan tidak bergerak baik horizontal maupun vertikalnya. Berarti koreksi kita terhadap lensa yang kita berikan, lensa minus yang kita berikan adalah sudah tepat. Demikian untuk pemeriksaan strip retinoskopi. Baik dokter, saya akan memulai presentasi untuk case report tentang trauma kimia pada mata. Saya DM Alverina Cynthia Sukmajaya dengan pembimbing hari ini Dr. Christina Aritonang, dokter spesialis mata konsultan. Pertama, untuk latar belakang sendiri, jadi trauma kimia pada bidang mata ini sering terjadi sebanyak 10-22% dari seluruh trauma pada mata, dan ini merupakan trauma terbanyak kedua setelah trauma benda asing, yaitu untuk trauma kimia ini sebanyak 12%, dan lebih banyak terjadi pada jenis kelamin laki-laki dengan usia rata-rata pada usia 16-25 tahun. Dan agen kausatif yang paling banyak menyebabkan cedera kimia ini ada agen asam, basa, dan juga alkohol. Jadi untuk diagnosis kerjanya sendiri, ocular sinistra, trauma kimia, et causa asam, asamnya di sini jenisnya cyanoacrylate ester dengan tropohol grade 2. Untuk diagnosis landing tidak ada.